Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United mengatasi tuan rumah Newport, kemenangan 2-4. Ada banyak catatan negatif, ada juga catatan positif. Salah satunya adalah bagaimana Manchester United berhasil mencetak 4 gol. Lalu juga Manchester United mendominasi di beberapa periode pertandingan. Manchester United tidak ada yang cedera, banyak pemain yang absen sebelumnya juga tampil kembali. Lalu juga bagaimana Manchester United bisa dalam mengatasi dalam tanda kutip juga ini strategi yang mengutamakan fisik, agresivitas dari tuan rumah. Manchester United lebih efektif dan juga lebih berpengalaman sehingga sempat deg-degan di situasi 2-2 namun bisa membungkus kemenangan dengan skor 4-2. Catatan negatifnya tentu saja kebobolan 2 gol. Lalu Manchester United belum bisa secara konsisten mendominasi tuan rumah yang levelnya, level kompetisinya 3 derajat dalam tanda kutip di bawah Premier League. Dan Erik ten Hag memberikan keterangannya dan gua ambil dari manunited.com. Langsung aja, Erik ten Hag tidak terlalu khawatir kalau Manchester United ini terancam kekalahan sebenarnya di Emirates FA Cup, karena Newport County ini sempat mengejar dari ketinggalan 2 gol setelah Manchester United ini unggul 2-0 melalui Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo yang mencetak gol pertama di level seniornya. County ini membalas melalui Bernd Morris dan juga Will Evans. Anthony mengembalikan keunggulan dan Rasmus Højlund membungkusnya di injury time babak kedua dan akan menghadapi pemenang antara Bristol City atau Nottingham Forest. Berbicara dengan MUTV, Talksport dan juga BBC, ini dia yang dikatakan oleh Erik ten Hag, kita mengontrol banyak hal. Saya pikir pekerjaan ini selesai. Di 25 menit pertama di sisi kita sangat bagus dan kita mengontrol pertandingan. Kita memiliki possession dan sangat mengontrolnya dengan bagus. Kita mencetak 2 gol yang sangat bagus dan kita bahkan menciptakan 1, 2 atau 3 peluang yang lebih banyak lagi, dan itu bisa saja 3-0 atau 4-0. Tapi tiba-tiba mereka mencetak sebuah gol. Lalu setelah istirahat babak pertama mereka mencetak gol lagi. Dan saya harus mengkritik tim untuk hal tersebut. Ketika kita memulai lagi, kita menunjukkan karakter, kita menunjukkan ketangguhan, dan kita berjuang kembali, dan kita mendapatkan gol ketiga dan juga gol keempat. Kehilangan peluang-peluang. Kita mengontrol pertandingan, tapi kita lebih lambat dari kita yang sebelumnya. Kita sebenarnya memiliki peluang untuk membuat 3-0. Garnacho bolanya membentur Mistar dengan 2 pemain di depan gawang. Ada siapa tadi kalau nggak salah, Bruno Fernandes dan juga Rasmus Højlund Dan kita juga memiliki beberapa tendangan dari Anthony. Kita memiliki banyak peluang bagus. Dan mereka tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Tapi tiba-tiba saja mereka bisa mencetak sebuah gol. Apakah Anda khawatir? Tidak, karena kita sangat mengontrol pertandingan dan juga mendikte permainan tersebut. Tentu saja ketika Anda membuat lawan itu bersemangat, Anda juga harus melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap hal tersebut. Sisi kita dan juga sisi mereka. Anda harus melihat mereka memiliki bahan bakar baru, tapi kita tenang dan juga kita tetap bersatu. Berbagi gol. Tentu saja ini bagus. Saya pikir Anthony mendapatkan assist dari gol pertama untuk Bruno dan juga sebuah gol. Jadi end produknya atau produk akhirnya ini yang kita minta dari dia, dan juga hal lainnya dari pekerjaannya. Ini harusnya sesuatu yang layak, dan itu layak hari ini. Saya pikir banyak pemain juga melakukan pekerjaan yang bagus hari ini. Mereka bekerja dengan bagus dan juga bertindak sebagai sebuah tim dengan spirit yang bagus. Kita juga menggunakan pertandingan ini untuk beberapa pemain yang kembali lagi, seperti Casemiro, Luke Shaw, dan juga Licha Martinez. Dan dengan hal tersebut, saya pikir
ini adalah pertandingan yang bagus karena mereka juga membutuhkan ritme lagi untuk memulai di level yang lebih tinggi. Kita memiliki beberapa menit di pekan ini, yaitu adalah ketika menghadapi Burnley ya di pertandingan uji coba. Sekarang mereka mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi, dan itu yang mereka butuhkan. Ketika mereka pindah ke Premier League, intensitasnya akan lebih tinggi dan juga levelnya lebih tinggi, dan ini apa yang mereka butuhkan, dan saya pikir pertandingan ini akan membantu mereka. Lalu targetnya ya, kita harus memenangkan setiap pertandingan. Jadi saat ini ada 2 hal yang untuk kita perjuangkan, Premier League dan juga FA Cup. Anda harus pergi atau bergerak dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Ya, ada hal yang menurut gue sangat menarik, bagaimana Erik ten Hag juga menekankan pentingnya pemain-pemain yang baru bergabung kembali untuk mendapatkan menit bermain, khususnya untuk mereka bisa beradaptasi dalam intensitas pertandingan. Ini penting ya, karena ketika mereka ini main nanti di Premier League, seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, levelnya akan lebih tinggi, intensitasnya akan lebih tinggi. Kalau mereka tiba-tiba saja langsung bermain di level yang tinggi seperti itu, ada banyak resiko yang akan terjadi. Dan menurut gua, 2 pertandingan yang mereka hadapi atau mereka lalui, yaitu adalah ketika uji coba menghadapi Burnley dan tadi menghadapi Newport. Ini hal yang bagus. Dan di live commentary, terima kasih Sobat Bubul United yang bergabung di live commentary ya, gue singgung di awal pertandingan kalau bagaimana bukan hanya kemenangan dengan skor yang besar ataupun meyakinkan ya di pertandingan menghadapi Newport, tapi bagaimana pemain-pemain yang baru kembali ini juga bisa beradaptasi dengan permainan yang menurut gue bisa jadi berbeda ketika mereka dulu bermain ya, ketika mereka sebelum absen tersebut. Ada banyak perubahan menurut gua dari sisi permainan, sistem juga di Manchester United. Ada beberapa keperluan baru, dan ini yang diharapkan bisa diberikan oleh pemain-pemain yang baru kembali tersebut. Intensitas pertandingan tentu saja mereka juga harus beradaptasi lagi dari awal, dan semoga apa yang mereka dapatkan dari pertandingan menghadapi Burnley dan yang barusan menghadapi Newport ini bisa mempercepat proses adaptasi lagi kepada permainan. Yes, gue sepakat dari beberapa pendapat yang mengatakan kalau Manchester United bermain seperti ketika menghadapi Newport, ketika mereka nanti akan tanding di Premier League, ya ini sesuatu yang tidak meyakinkan. Namun jangan lupa, pemain juga kan akan berkembang, harapannya demikian. Pemain-pemain seperti Lisandro Martinez, seperti Luke Shaw, yang menurut gue memiliki atau memberikan banyak kontribusi baru di atas lapangan, kualitas yang lebih tinggi lagi di atas lapangan, mengangkat betul bagaimana situasi di lini belakang dari Manchester United ya kan. Tapi pemain seperti Casemiro menurut gue tadi juga ada hal yang bagus, di mana ketika Casemiro bermain di breaker dan Kobbie Mainoo agak didorong ke depan, Manchester United agak kedodoran dalam menghadapi serangan-serangan dari kubu Newport, sehingga Bruno Fernandes akhirnya sering ya harus turun ke belakang lagi menyupport, melapisi lini tengah bagian pertahanan dari Manchester United. Ini merupakan suatu catatan untuk pertandingan selanjutnya, apakah tetap akan bermain dengan Casemiro di posisi tunggal atau diberikan partner di sana. Manchester United menurut gue juga bisa memakai opsi-opsi lain ya untuk lini kreatif di lini tengah, khususnya seperti kayak Christian Eriksen yang bisa dimainkan di sana. Itu juga bisa menjadi solusi menurut gue, di samping juga Kobbie Mainoo pastinya. Dan sekarang tinggal dilihat kesiapan saja. Yes, ada beberapa komentar yang mengatakan ya Casemiro kegemukan ini dan begitu. Itu merupakan satu catatan ya. Tapi juga apakah langsung diberikan cap oke, Casemiro jangan dimainkan lagi? Enggak, dia tetap pemain berpengalaman, dia tetap punya skill yang bisa dimanfaatkan. Tinggal disesuaikan saja lawan seperti apa ya, dinamika pertandingan juga seperti apa, sehingga perlu tidak Casemiro untuk diturunkan di posisi mana. Lalu bagaimana opsi di lini depan untuk mencetak gol? Ternyata Manchester United ya dalam beberapa pertandingan terakhir bisa mencetak gol. Bahkan kalau melihat dari ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi Newport, mereka mampu mencetak banyak gol, lebih dari 1. Menghadapi Wigan pun demikian. Dan ini merupakan hal yang positif juga, khususnya dari pertandingan menghadapi Newport. Mereka punya kemampuan untuk mencetak gol, tidak hanya bergantung dari lini depan. Ini bagus
Mengingat ada kabar lain kan yang mengatakan kalau Manchester United mungkin tidak akan mendatangkan pemain baru di musim dingin ini. Nah, oleh karena itu ya ini memberikan kepercayaan diri yang bagus. Tinggal bagaimana ini bisa diteruskan progres ini ke pertandingan-pertandingan yang lebih kompetitif lagi, termasuk di Premier League di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Tanggapan dari Erik ten Hag ini seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.